maqalatu al-hadiyata asyara. Ya, makalah yang ke-11. Buka kitabnya yuk. Bab 10 makalah 11. Halaman berapa itu? 65 kalau kitabnya sama ini. Dan ketemu dan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyara, makalah yang ke-11. Qala Abu Fadl rahimahullah ta'ala, berfatwa Imam Abu Fadl rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Sallallahu kitab bi asyrati asma'in. Sallallahu, Allah memberi nama, kitab baru kitabnya alias Al-Quran, bi asyrati asma'in dengan 10 nama. Berarti dalam Al-Quran itu punya 10 nama lain. Berarti kalau ada orang namanya panggilannya banyak, kayak Quran, Satroyani, Mustoy, satu orang namanya Ile. Quran itu oleh Allah diberi nama 10. Nama yang pertama Quran. Nah, ini yang kita tahu, Quran. Kemudian yang kedua Furqan, namanya Furqan. Wa kitaban, yang ketiga kitab. Wa tanzilan, yang keempat tanzil. Wa hudan, yang nama yang nomor 4 hudan. Wa nuron, nur. Wa rahmah, rahmah. Wa syifa, syifa. Wa ruhan, dan ruh. Wa dzikron, dan dzikron. Jadi ada 10 nama Al-Quran. 1 Quran itu sendiri, 2 Furqan, ketiga kitab, keempat tanzil, kelima hudan, keenam nur, 7 rahmah, 8 syifa, 9 ruh, 10 dzikron. 10 nama Al-Quran. Faqauluhu, maka ucapan penulis kitab ini, Quran, lafaz Quran, bin nasbi, dibaca nasab. Nasab itu tanda umumnya adalah fathah, makanya dibaca Quranan. Badalun min qawlihi bi asyratin, yang merupakan badal dari lafaz asyratin. Fa innahu maf'ulun tsani, karena itu adalah maf'ul yang kedua. Bisamma, dari lafaz samma. Sammallahu kitabahu bi asyrati asma. Li'annahu yata'adda li maf'ulaini, karena itu muta'addi dari 2 maf'ul. Maf'ul itu objek, kalau bahasa Indonesianya. Asali bil ba'i, yang kedua dengan ba, atau bidulihi, atau dengan selain ba. Biasa aja nanti bahasa kamu. Wa tabi'un, dan yang mengikuti, tabi'un wajib ikut, makmum wajib ikut, limat hukum terhadap yang diikuti alias imam. Maka hukumnya makmum wajib ikut imam. Kunut itu sunnah, tapi kalau imamnya kunut, makmum wajib kunut. Bukan kunutnya yang wajib, bukan, tapi
yang wajib. Kalau imamnya tidak nurut, wajibnya ya tidak nurut. Karena wajibnya makmum at-tabi'u tabi'un liman sunnati. Pengikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti, atau bahasa gampangnya tadi makmum itu wajib mengikuti imam. Kalau dalam contoh fikih, kalau benda pokoknya ini halal, maka apa yang ada di benda pokok itu asalnya adalah halal. Contoh jamu halal ya. Begitu makan jamu kok ternyata dalamnya ada ulet hukumnya apa? Ulet itu dimakan kan? Ulet kalau dimakan hukumnya haram. Tapi kalau dia masih berada di dalam jamu, maka hukumnya sama dengan jamu, kecuali kalau uletnya udah dikeluarin. Nah itu bahasa at-tabi'u tabi'un liman sunnati. Sesuatu yang ikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Ulet itu ketika masih berada di dalam jamu, maka hukumnya sama dengan jamu. Nah kalau uletnya udah dikeluarin, udah bisa sendiri, itu berarti hukumnya udah beda dengan jamu. Nah kalau udah tahu ya lain hukumnya. Udah tahu nih, ada dalam jamu ya makan apa? Kok udah tahu kok. Sama kayak makan pete. Lah kok begitu dimakan kok kerasa ada yang aneh ya? Lanjutin aja udah halal ya. Tapi kalau udah tahu ya tegel, apa ya tega makan ulet, itu bahasa tadi itu at-tabi'u tabi'un liman sunnati. Sesuatu yang ikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Umpama ada orang potong kambing hamil, begitu dipotong, begitu di apa? Enggak, setelah dibelah loh, kan dibelah perutnya loh. Lah ternyata kambing itu hamil, dalamnya ada anaknya. Lah anaknya itu walaupun kayaknya masih hidup, itu hukumnya sama dengan induknya. Kalau induknya udah disembelih dengan cara benar, anaknya nggak perlu disembelih lagi. Tapi aku ya pernah di kasus begini ya. Wong kalau mau korban mau akikah pilih yang jantan, padahal sebetulnya boleh pakai betina boleh. Umpama nanti Pak Ek, orang-orang pada beli jantan, semua beli betina satu, biar jadi keroyokan yang lain. Boleh, cuman memang nggak umum. Orang korban pakai kambing betina. Nah seandainya ada kambing betina begitu disembelih, kok ternyata di dalamnya itu ada anaknya. Nah anaknya itu hukumnya sudah halal. Hukumnya sama dengan yang diikuti itu tadi. Wattabi'u tabi'un liman sunnati. At-tabi'u makmum pengikut itu tabi'un wajib mengikuti liman sunnati kepada yang diikuti alias imam. Nah kalau dalam bahasa ini kita di bahasa nahwu, fil lafzi atau fil mahalli, baik dalam lafaz atau dalam proses. Amal Quran, adapun nama dengan nama Quran. Wal Furqan dengan nama Furqan. Wal Kitab dengan nama Kitab. Wal Tanzil dengan nama Tanzil. Fa masyhurun, itu nama sudah masyhur, sudah terkenal, banyak orang tahu. Quran, Furqan, Kitab, Tanzil. Tanzil itu artinya turun. Bahasa Quran itu kadang memakai ada nazzala, ada yang tanzil, yang anzala itu turun tapi secara utuh.
yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit. Itu yang dijelaskan dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Al-Qur'an turun secara itu. Tapi kalau tanzil itu turun tapi bertahap. Itu turun dari langit sampai ke Nabi kita Muhammad bertahap sampai butuh waktu kurang lebih hampir 23 tahun. Selama 22 tahun, 2 bulan, 23 atau 22 hari. Itu proses turunnya Quran. Lah yang turun dalam keterangan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Qadar, itu turun secara betul. Tapi yang turun dalam disebut dengan nuzulul Quran itu turun yang secara berproses. Awal turunnya itu di nuzulul Quran itu 17 Ramadan sampai terakhir ketika Rasulullah haji wada. Prosesnya kurang lebih 22 tahun, lebih 2 bulan, lebih 20 bulan. Itu tanzil. Famashhurun, maka itu nama yang masyhur ay ma'rufun, artinya terkenal bainan nas, antara manusia. Wa ammal huda, adapun dengan nama huda, wa nur, nama an-nur, wa rahmah dengan nama rahmah, wa syifa dengan nama syifa. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan itu di surah Yunus ayat 57 yang ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Itu surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat. Mau'izah, nasihat. Kalau di daerah saya itu kalau ada tabligh akbar, ceramah itu biasanya nyebutnya mau'izah. Kalau di sini nyebutnya tausiah. Dan artinya ya sama aja. Mau'izah itu nasihat, kalau tausiah itu ya memberi wasiat, kan ujung-ujungnya sama saja. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un, dan obat. Jadi lagunya Opik Tawani, salah satunya adalah baca Quran dan makna. Bahkan ada yang memakai ayat-ayat Quran buat obat, buat ruqyah, buat musir demit. Cuman kalau demitnya itu pinter ngaji ya malah wah kurang, infaknya kurang, itu gosnya kurang, umat kopinya nggak tentu. Yang nyelupin jin yang pinter baca Quran dibacain ayat kursi malah keliru. Loh, jin itu lebih pinter daripada kita loh. Jin itu hidupnya lebih lama daripada kita. Syifa itu artinya obat. Lima fisudur, terhadap apa yang ada di dalam hati. Bahkan kalau para ahli hikmah itu kadang ayat Quran itu dipotong-potong, ditulis per huruf, kayak Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ditulis di kotak-kotak kayak TTS, pengalaman di togel. Biasanya orang bercerita itu berdasarkan pengalaman sih. Pak, kalau orang sini apa nyebutnya Pak? Wafat. Kalau orang daerah saya nyebutnya jimat. Kalau orang Kulon nyebutnya katanya isim. Pak Ustadz ya? Isim yuk. Dikasih tanda bulan, tanda pager kayak SMS zaman dulu ya. Ditulis di kertas, nanti dikasih minyak wangi, dibungkus pakai kain, dibungkus pakai plastik, paku di atas pintu.
Kalau orang Madura apa namanya? Wafak. Wafaknya namanya. Kalau orang Kulon kan namanya orang Madura apa namanya? Wafak. Jimat. Kalau orang daerah saya punya jimat. Itu rata-rata dulu anak-anak seumuran saya di dompet itu rata-rata ada. Oh, pengalaman kan? Jangan-jangan sampai sekarang masih. Di leher. Sini ya. Ya kalau hanya sebagai wasilah, sebagai syariat ora apa-apa, tapi jangan begitu punya itu langsung ketetek, kebal begitu. Itu kan biasa rata-rata kan biasanya diambil dari ayat Quran biar aman dari tilang polisi, biar kalau kemana-mana aman tilang polisi. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim, ya Pak Jiyo, saddaw wa min khalfihim saddaw wa syai'nahu. Apal ya? Itu buat nirep polisi. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di depannya itu saddan. Saddan itu penutup. Di belakang penutup. Jadi polisi kalau razia biar belakangnya melotot kita lewat nggak kelihatan. Itu kalau kepepet. Kalau ngetes nggak maju. Nah nyoba aja besok. Kalau sekarang aman ya, kapan-kapan lah. Kalau ada biasanya akhir tahun razia apa namanya? Lilin apa ya? Kalau nyoba nggak maju, ditilang ya iya bener, asli ditilang. Lah kalau kepepet umpama dari rumah udah yakin kayaknya SIM bawa, STNK bawa, begitu jalan, depan razia begitu, ya dompet ketinggalan. Nah kalau kepepet, jalan bayi saddaw wa min khalfihim saddaw wa syai'nahu wa hum la yubsirun. Bahayanya ini kalau orang menggunakan ayat Quran kok ternyata nggak manjur, itu kadang yang disalahin Qurannya, padahal itu dianya yang baca manjur enggak, ya enggak manjur. Tilang, ya ditilang. Loh, Quran itu kan di awalnya kalau kita tahlilan itu dzalikal kitabu la raiba, raiba itu artinya ragu, enggak boleh ragu. Kalau ragu enggak manjur. Tilang tetap tilang, diketok orangnya itu bonyok. Biar pakai jimat Quran 30 juz dikantongin. Wong ragu. Di awal itu udah dipesan la raiba, tidak boleh ragu fihi, dengan apa yang ada di dalam Quran. Direkam kayaknya besok mau praktek. Enggak, di mana pakai video. Wa shifaa'un lima fis sudur, shifa itu obat. Ya memang banyak ya para ahli hikmah rata-rata yang menggunakan ayat Quran. Apalagi zaman-zaman saya kan dulu apa itu yang kalau di Jakarta kerusuhan itu loh, yang bongkaran toko Cina itu tahun berapa sih? 97, 98 ya. Itu rata-rata santri kampung itu kan dibekali ilmu-ilmu begitu. Wa idza baqasu jabari letak aja. Tapi kalau buat tadi buat wah gampang. Buat naklukin cewek wah udah lupa saya ayatnya yang mana ya. Takut iman minta masalahnya. Kalau minta jangan ke saya, Pak Mansur langsung manjur. Kalau sama saya kan manjur. Wa hudan, dan jadi petunjuk, wa rahmatun, dan jadi rahmat lil mu'minin.
sifat, ada dan ada rahmat. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surah Yunus ayat 57. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah sudah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah 15. Qad sungguh ja'akum kepada kalian minallahi dari Allah nurun, nur. Tadi nama-nama Quran dalilnya ini ayatnya. Wa kitabun, dan kitab mubinun yang nyata. Makanya Quran itu yang disebut dengan Al-Kitab. Cuman kalau di kita Al-Kitab itu konotasinya Injil. Bukan niru baji, agamanya tuaan dia. Kan tuaan dia kalau Nasrani kan. Ya memang dia yang punya. Kalau Alkitab mereka yang mengkonotasikan Injil. Nah kalau di kita Alkitab ya wa amaruh, dan adapun diberi nama ruh. Faqala ta'ala, maka itu ada dalam firman Allah Ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, dan begitu juga, awhayna, kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad, ruhan. Ruhan itu di situ tidak dimaknai nyawa ya. Ruhan di situ dimaknai Al-Quran. Min amrina, dari sisi kami atau dari aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma dzikru, adapun nama dzikru, faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. An-Nahl 44. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepada engkau al-dzikra, peringatan. Karena salah satu fungsi daripada Al-Quran itu memberi peringatan. Basyiran wa nadhiran. Quran itu basyiran, memberikan kabar gembira tentang adanya surga. Wa nadhiran, dan memberikan ancaman atau peringatan tentang adanya neraka. Nah, untuk meyakini surga dan neraka itu tidak pakai akal, karena akal kita nggak nyampe memahami sesuatu yang goib itu dengan hati alias dengan iman. Karena kalau di akal-akal, di akal kita yang nggak nyampe. Jangan sampai kita berpikiran seperti orang-orang materialis. Orang materialis itu orang yang percaya dengan sesuatu yang bisa dijangkau dengan panca indera. Kalau yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, kata mereka tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal berarti tidak ada, kata mereka orang-orang materialis. Maka mereka tidak akan percaya adanya nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, juga percaya. Pahala, dosa, mana buktinya pahala? Jauh-jauh dari Priok sini nyari apa? Katanya nyari pahala, dapat tahu. Pak Haji jam 3:30 udah datang ke sini sendirian, dingin-dingin. Nyari apa? Ayo, udah dapat. Lah iya kan? Panca indera kita, otak kita nggak nyampe, nggak kelihatan. Kita disuguhi minuman, ya warnanya hampir mirip kayak inilah, tapi agak bening. Nah, ini kalau diminum langsung Oh, kalau ini enggak, Man, berarti enggak apa-apa ini. Kalau disuguhin kok enggak, kenapa? Dosa warnanya apa? Bentuknya gimana? Kalau kita ditanya kayak begitu, jawabnya gimana? Dosa itu kayak apa dosa? Itu bukan domainnya akal, itu domainnya hati, domainnya iman.
Lah iman itu, rukun iman yang 6 aja. Itu bagi kita kan semuanya nggak masuk akal. Yang masuk akal dan masih kelihatan di akal kita tinggal satu tok. Quran. Allah Maha Gaib. Malaikat. Udah pernah ketemu? Belum ya? Kok percaya kalau ada? Kayak malaikat. Tuh kayak pernah melihat ayo, melihat juga pernah. Paling-paling ntar Israel. Itu pun kita nggak tahu. Malaikat bagi kita ya akal kita nggak nyampe. Terus kitab Allah 4 itu tinggal Quran kan. Zabur, Taurat, Injil, apakah Injil yang itu? Wallahu a'lam. Kemudian para nabi dan rasul. Bagi kita umat akhir zaman, mana gambarnya nggak ada, fotonya nggak ada. Nah kalau yang agama lain kan patungnya masih ada. Nah iya kalau yang orang Cina, yo Tuhannya matanya sipit. Kalau orang Afrika mungkin ya agak hitam gitu ya. Yang orang Eropa ya ganteng lah ya, putih bersih. Nah, fotonya juga nggak ada. Iman apa tadi? Pada Allah, malaikat, kitab Allah, utusan Allah, hari kiamat. Kapan? Diceritakan dari dulu sampai sekarang juga datang-datang. Kalau kiamat mungkin. Ayo ada orang namanya Ahmad udah tua, kalau dipanggil kan kiamat. Ya kalau kiamat mungkin. Nah yo kodok kodar kan kodok kodar. Loh itu logikanya gimana kodok kodar itu? Akal kita nggak nyampe. Lah kenapa percaya? Lah itulah dari 6 itu yang menginformasikan adalah Quran. Lah Quran itu bagi kita orang yang beriman dzarikal kitabu la raiba fihi dan lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa percaya dengan itu walaupun akalnya enggak nyampe. Lah jangankan gitu. Ini loh. Cuman benda gepek begini loh. Lah ya kok bisa kelihatan saudara kita yang di kampung, akal kita kan nggak nyampe ya, kecuali bagi penciptanya ya nyampe. Kita ditanya sinyal itu kayak apa gambarnya. Kita sering kalau misalnya di acara di daerah mana, di telepon nggak bisa, nggak ada sinyal. Di sinyal itu kayak apa warnanya? Bentuknya kayak apa bentuknya? Lah kalau dulu pelajaran fisika gelombang radio itu digambarkan cuma begini-begini doang kan ya. Dulu zaman sekolah loh, pelajaran fisika maupun bukan katanya gelombang. Itu kan cuma begitu beneran kok enggak. Itu pun akal kita nggak nyampe padahal ini buatan manusia. Apalagi itu yang buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hanya ngandelin akal, maka kita akan terjerumus menjadi orang-orang materialis yang hanya bisa percaya dengan yang dijangkau oleh panca indera saja. Padahal apa yang ada di muka bumi ini banyak yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Otak itu kalau ada kecelakaan bentuknya kan kayak tepung diadoni gitu ya. Itu kan gitu tau. Tetapi kalau ada orang umpama ngapain lah, langsung kita nyebutnya dasar nggak ada otak. Apakah otak itu yang dimaksud? Apakah yang dimaksud otak yang kayak tepung di adonin itu? Apakah itu yang dimaksud? Gak ada otak. Ini udah dipaku suruh potong yang sini malah yang dipotong di tengah. Kayak di TikTok itu. Dasar kenek gak punya otak. Apakah otak itu yang dimaksud? Kita tidak tahu. Akal kita gak nyampe. Akal kita gak nyampe. Alah jangankan itu. Kita di kebabon, sakit. Sakit warnanya apa?
Lah iya sakit warnanya apa? Makanya ada orang yang tidak percaya dengan itu pernah mengajukan pertanyaan begini. Iblis terbuat dari api. Lah kalau dia dimasukkan ke neraka, neraka isinya api. Api ketemu api, apa masalahnya? Ya seneng dia lah yuk. Lah tambah gede wong api ketemu api. Iblis api, neraka api. Lah kalau iblis dimasukin ke neraka, enjoy. Mau ketemu api. Lah kalau kita kan dari tanah dimasukin ke api gosong. Lah kalau ditanya kayak gitu jawabnya gimana? Ya tadi ditabok. Begitu ditabok, ini kulit, ini yo kulit. Tapi begitu, wah, kok ya sakit? Aturan kan kulit ketemu kulit ya enak ya, lulus. Kalau lulus. Nah, jadi banyak kejadian di muka bumi ini yang akal kita itu tidak nyampe. Maka di awal Al-Quran kita udah didoktrin kalau boleh dibahasakan begitu. Dari kalau kita bahwa yang ada dalam Al-Quran kita nggak boleh ragu, harus yakin lah tentang surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur. Terus yang lain itu tadi rukun iman, itu semua yang menginformasikan Quran. Nah kalau yang menginformasikan Quran ya kita wajib percaya walaupun akal kita nggak nyampe. Itu sama seperti kasus waktu dulu kita ngaji tafsir Yasin, ketika Rasulullah bercerita tentang kehidupan setelah kematian, itu ada beberapa orang yang bawa pacul langsung kuburan tua itu digali. Habis digali diambil tulangnya langsung dilempari depannya Rasulullah. Bro, nih ini ntar hidup nanti gimana caranya? Tinggal terulang kayak berulang begini. Atau mungkin ada kasus mutilasi, kepalanya di sini, kakinya dibuang di Cilacap, umpama. Tangannya dibuang ke Sumenep, ya. Nah itu kalau udah hancur, gimana ngidupinnya? Nah kemudian awalnya Rasulullah ya, iya jawabnya, langsung turun ayat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. May yuhyil idhama, siapa yang menghidupkan al-idham, tulang belulang, wa hiya ramim, sementara tulang belulang itu sudah hancur. Lo menghidupkan lagi jauh lebih mudah daripada membuat awal. Nah, itu kan dulu orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, kita seorang muslim, seorang mukmin yang wajib iman, wajib percaya dengan adanya yang gaib itu tadi. Nah, Quran itu salah satu fungsinya adalah wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad al-dzikra, Quran, litubayyina, untuk memberikan penjelasan linnas, kepada manusia, bahwa yang disampaikan Quran tadi kadang basyiron berupa kabar gembira, kadang yo wa nadhiron ancaman. Misalnya dalam ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, mawazinu, timbangan amal baik. Wa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka kembalinya ke neraka yang menyala-nyala. Itu berarti kan nadir. Nah sekarang pertanyaannya, kita sampai umur sekarang kalau seandainya ditimbang
lebih banyak baiknya apa gimana Mas Yati? Sampai sekarang tuh sekarang hari ini detik ini yang paling tahu kita kan kita ya. Seberapa ibadah kita, seberapa sedekah kita, seberapa amal baik kita sama lawannya. Seberapa maksiat kita, seberapa mulinya kita ke orang, yang paling tahu kita kan kita. Gimana Mas? Kalau seandainya ditimbang hari ini gimana Mas? Sombong amat. Sombong amat. Ntar giliran wah saya banyak dosa, ntar bilangnya pesimis amat. Ini bilang banyak pahala, ntar dibilang sombong amat. Lah yes, itu urusannya roket hati. Yang nyaman kan sekarang roket hati. Roket. Ya Allah, itu nama-nama Al-Qur'an. Wa qala